Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kelana, keliling Langkat dan Sumatera Utara nih ceritanya. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang lagi dengan Bapak Sapril Esa, praktisi hukum yang juga pengamat olahraga, yang juga pengamat sosial dan pemerintahan. Apa saja yang dibahas? Mari kita saksikan. Seru nih. Langkat itu negeri yang religius, tapi anehnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika masih saja marak terjadi. Begitu juga dengan hiburan malam. Karena itu seperti mencoreng muka sendiri. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bisa terus leluasa bergerak. Begitu juga dengan hiburan malamnya. Seperti yang dikeluhkan para mahasiswa saat berunjuk rasa di kantor Bupati Langkat Kamis 22 Januari 2026. Dalam orasinya, para pengunjuk rasa itu menuding tempat hiburan malam Blue Night adalah diskotik ilegal yang sebelumnya beroperasi dengan nama Blue Star. Tempat hiburan malam itu sudah dirobohkan, tapi kenapa masih bisa dioperasikan secara ilegal oleh pengelolanya? Ini jelas jadi gambaran yang buruk dari negeri Langkat yang bertuah, yang kebetulan baru saja merayakan hari jadinya yang ke-276 tahun kemarin, Sabtu 17 Januari 2026. Jadi ini seperti melecehkan para leluhur yang sudah berupaya untuk menjaga marwah Langkat. Apalagi baru-baru ini juga kedapatan ada yang tewas kena overdosis di tempat itu. Hal-hal seperti itu seharusnya tidak terjadi di bumi Langkat yang religius dan bertuah ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Sapril, dan istimewanya hari ini kita didampingi oleh rekan kita Sutiman SIP, Pak. Wah, ini dia. Ini tokoh yang nggak asing juga nih untuk masyarakat Langkat, ya kan. Jadi banyak yang mau kita bincang-bincangkan. Pembukaan dari saya, ya kan. Barusan tadi ada unjuk rasa, aksi unjuk rasa tentang apa nih namanya? Naik klub atau apa nih? Hiburan malam lah. Hiburan malam. Hiburan malam yang tidak memiliki izin, yang sudah pernah dibongkar tapi ternyata beraktivitas kembali. Ini terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Jadi masyarakat dan mahasiswa Pelita namanya mengadakan unjuk rasa, disambut oleh asisten Bapak Pak Rudi Kinandung. Itulah yang menyambut bersama dengan Kasat Pol PP, dan juga tadi ada Ajemi, Kadis PUTR Kabupaten Langkat. Jadi menurut Bapak lah, ya kan, sebagai narasumber kami nih, bantu dengan Pak Stiman. Gimana Pak komentar Bapak, Pak? Narkoba tuh kayaknya nggak pernah berhenti. Terus marah, ya kan. Ditambah lagi sekarang fenomena baru, ya kan, namanya udah semi modern, ya kan, ada pula hiburan malam lagi, ya kan. Di Langkatnya religius saja hiburan malamnya ada. Gimana pula misalnya kayak di kota besar gitu kan, Pak? Gimana tuh, Pak? Baik, terima kasih Pak Budi, ada Pak Sutiman nih. Kalau saya sebenarnya kalau untuk masalah narkoba sebenarnya kalau mau aparat itu konsekuen. Pasti bisa, ya Pak? Pasti bisa. Karena jelas ada peraturannya, peraturan pemerintahnya bahwa pasal 112 itu harus siapapun orangnya harus mendukung program pemerintah pemberantasan narkoba. Itu dia. Tapi bagaimana masih berjalan, itu walau-alam lah kita. Kita nggak mau bisa menuduh siapa-siapa. Cuman kalau benar-benar mau, ayo bisa. Kenapa tidak bisa?
Kan itu persoalannya. Sekarang mau nggak itu persoalannya itu aja. Kemudian gini Pak, yang kita tahu lah nih, selain polisi lah kan, kalau kita ini misalnya Polres Langkat, Polres Binjai kan gitu kan. Ada lagi nih Pak BNN, dihidupkan lagi satu badan lagi yang gitu kan. Cuma nggak bisa juga tuntas dia. Berarti kan memang susah nih memberantas ini kan. Ada BNN nih Pak, Iya. cuma ada coba. Yaitu Badan Narkotika itu Iya. harusnya bekerja sama dengan polisi atau dia berdiri sendiri. Memang bisa ditangkap apabila dia Bisa tahu. lah kan, Bisa. Nah, selama ini bisa Nah, kan. bisa. Dan itu juga polisi. Tapi yang herannya kita, kenapa sih yang ditangkap itu hanya pengedar? Itu dia persoalannya. Kerucu lah ya. Pak. Nah, jadi kalau kita seperti ini ya tunggulah masanya kehancuran generasi muda kita ini. Apalagi pemerintah tidak mendukung atau tidak adanya fasilitas olahraga di daerah-daerahnya, maka anak-anak akan lari ke situ. Iya, masih hancur. Pasti hancur ke situ larinya. Kalau masih ada bahasa olahraga, masih Masih main, Pak, bisa. ya. Nah, capek dia bisa tidur. Ini kan tidak. Tengoklah sekarang, begal aja pun kadang-kadang nggak bisa teratasin kita, ya kan? Makanya kita minta aparat penegak hukum ini, APH ini ya bekerja ekstra keras lah. Tapi memang harus ada, jujur aja lah kita bilang, pemerintah pusat, Menteri Keuangan ini harus mempunyai kelebihan untuk kepolisian dan pihak keamanan. TNI ikut katanya sudah sekarang nih kan, TNI sudah ikut, polisi sudah ikut. Ini tambah biayanya gitu loh. Tambah biayanya. Lebih getah lagi. Getah Pak. lagi. Iya. Kalau memang nggak mau dia ganti. Begitu dia. Jadi harus seperti itu. Jadi jangan semena-mena dia udah, kami kan biaya kami nggak ada. Nah itu dia persoalan ini, persoalan yang sangat krusial dalam hal ini. Makanya kita harapkan kepada pemerintah pusat, makanya harus kita mencoba bagaimana supaya narkoba ini habis di muka bumi Indonesia. Nah, itulah dia. Kemudian Kapolres kita menurut Sutiman lah gimana Kapolres kita nih? Ya, Agak-agak terkait narkoba dan hiburan malam, apalagi sebentar lagi bulan suci Ramadan. Jadi Bapak Kapolres untuk menindaklanjuti dan menindak tegas agar Kabupaten Langkat ini bebas dari narkoba, bebas dari hiburan malam, diskotik, apalagi yang tidak punya izin. Dan pemerintah juga selektif apabila mengeluarkan izin terkait dengan hiburan malam ataupun diskotik yang ada di Kabupaten Langkat, karena Kabupaten Langkat ini yaitu religius. Jadi ini menjadi sebuah beban moral, beban mental sebenarnya bagi Pemkab Langkat untuk mengaplikasikan religius itu Kabupaten Langkat ini gitu. Jangan dikotori, sehingga harapan kita tidak ada cerita terlambat untuk memberantas narkoba ini, untuk memberantas harus terus aja kan? malam, harus terus menerus gitu. Karena kalau dibiarkan sangat miris kita melihat nanti ke depan bagaimana generasi muda. Karena kata Soekarno, serahkanlah 10 pemuda untuk menggoncang dunia. Nah, ini Kabupaten Langkat, sekup Kabupaten Langkat gitu. Jadi kita minta kepada Bapak Kapolres sebagai rakyat Langkat, masyarakat Langkat, untuk menindak tegas. Tidak ada lagi cerita lobby-lobby, tidak ada lagi toleransi. Iya betul. Tegakkan Namanya narkoba hukum. harus tegas ya. Namanya narkoba itu harus diberangus. Tapi sepengetahuan Bapak lah Kapolres kita ini gimana? Kalau saya memang dengan Kapolres ini saya nggak dekat, tapi katanya bagus. Tapi saya nggak tahu bagusnya gimana gitu. Kalau dia bagus, harusnya dia bisa melihat, oh macam dulu ya, mohon maaf ini Pak Kapolres yang sekarang ini. Dulu ada Kapolres dulu, kalau ada anak main bola sini dia datang, main bola ya, nah gitu. Mungkin pas itu hobinya main bola Pak. Mungkin, saya nggak tahu, tapi Mungkin, hampir ya kan? saya tengok hampir rata Kapolres yang dulu banyak yang hobi. Hobi. Nah, kadang-kadang jumpa sama Pak main bola Pak, iya.
narkoba latihan. Oh iya ya, anggotanya sering latihan kemari ya gitu dia. Ini sama sekarang, tapi sekarang nggak ada. Jadi makanya harus bisa pendekatan-pendekatan seperti itu. Ada pengajian datang gitu ya. Jadi tahu informasi-informasi, jangan di kantor aja. Tapi yang saya tahu nih kan Kapolresnya nih, apa nih, ada juga, tunggu, ada slogannya nih. Slogannya 1 hari 1 kebaikan. Nah, jadi menurut beliau mari tebarkan kebaikan, paling minimal paling sedikit 1 hari 1 kebaikan. Sebagai umat beragama, ya agama apa saja, kita diperintahkan untuk berbuat kebaikan. Kebaikan apa saja? Misalnya membantu orang yang sakit, membantu orang-orang miskin dan anak-anak yatim, atau membantu orang yang sedang ditimpa musibah dan bencana. Berangkat dari filosofi tersebut, Kapolres Langkat menekankan program atau slogan 1 hari 1 kebaikan kepada seluruh jajarannya. Artinya berbuat baiklah minimal 1 hari 1 kebaikan agar hidup kita berkah dan kita pun bisa lebih bermanfaat bagi orang lain. Supaya hidup kita berkah. Nah, ini kan menarik juga nih, Pak. Bagus. Dan pada kenyataannya kita tahu dia paling aktif semalam kan, pas bencana banjir juga. Paling aktif, nyari sorotan ya. Artinya dalam arti positif gitu. Karena dia turun, ngasih bantuan. Tadi. Cuma kalau untuk narkoba saya nggak tahu juga. Cuma yang saya tahu ya tetap orang bekerja kan. Cuma mungkin tuntutan masyarakat lebih besar. Iya. Jadi tetap nggak mungkin, dinilai masih kurang lah kan. Makanya harapan kita ya ditingkatkan kan gitu kan. Apalagi nih mau mau puasa ini kan. Sementara itu terkait dengan lapangan sepak bola alun-alun Tengku Amir Hamzah Stabat. Siapa tuh yang memprakarsainya sehingga dibangun dan jadi kebanggaan masyarakat Langkat? Terus siapa pula yang terus berteriak agar lapangan itu dijaga dan dirawat? Pak Sapril, saya ada dengar informasi sana sini bahwasanya stadion bola kaki alun-alun Tengku Amir Hamzah ini ada yang mengklaim dialah
yang memperjuangkan anggaran untuk pembangunan stadion bola kaki alun-alun Tetua Meranja. Dia juga memperjuangkan terkait dengan perawatan lapangan bola kaki tersebut. Nah, gimana itu Pak Sapril? Siapa pula itu ya? Heran saya nengoknya, cuman saya belum coba mau bilang ya. Saya kalau dibilang gitu, ada yang memperjuangkan. Saya mau tahu orangnya siapa gitu. Saya mau tahu orangnya siapa. Jadi sejak saya di sinilah katakan, sejak saya di sini, ya kan, saya pun nggak tahu siapa yang membangun ini sebenarnya gitu. Saya pun nggak tahu. Itu dari Bapak. Itu. Jadi sampai sekarang mudah-mudahan lapangan ini nggak ada perawatan. Nggak ada perawatan. Sekarang, nggak ada Sampai sekarang. perawatan. Dari tahun sejak saya tinggal dari tahun 2007 saya tidak lagi pengurus sepak bola di Kabupaten Langkat ini. Tidak ada lagi perawatannya. Hancur Tapi semuanya. anehnya nggak ada yang ribut. Terakhir Pak Sapril dia ribut. Kira-kira gitu ya dia. Yang peduli itu cuma ini. Gitu. Seharusnya kan kita sebagai masyarakat Kabupaten Langkat, terusus di Kota Setabat ini ada lapangan bola kaki yang dalam hal ini kan juga salah satu menunjang, salah satu pendukung agar generasi muda itu mempunyai aktivitas yang positif, Iyalah. seperti olahraga bola kaki. Jadi kalau tidak ini terus ditindaklanjuti, akhirnya dia temenung ada temennya yang maaf ceritanya mengkonsumsi sabu-sabu, dia juga terikut ya. Terjadilah sebuah kehancuran kan itu. Dan kita juga berharap Pak Sapril, seharusnya kan Kabupaten Langkat, Pemkab Langkat ini harus tanggap gitu terkait dengan lapangan bola kaki alun-alun Tetua Meranja ini, terkait biaya perawatannya kan gitu. Gimana itu Pak Sapril? Oke, itu saya sepakat. Sebenarnya nanti saya bilang nanti Forkopimda tidak punya perhatian, salah saya. Salah. Ya kan? Tapi sesuai peraturan pemerintah nomor 3 2019, percepatan persepak bolaan di seluruh Indonesia harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten, pemerintah kota, sama gubernur. Ini persoalannya. Tapi saya lihat hampir di seluruh Sumatera Utara, mudah-mudahan ini nggak ada. Tapi kalau di Jawa mesti pemerintah kabupaten kotanya mesti ada yang bantu. Ini buat Ini buat ini gitu. Buat ini. ya buktinya Liga 4, Liga 3 mereka dukung. Kita nih mudah-mudahan ya mati gitu loh. Oke, demikian bintang-bintang singkat kami. Nanti kita lanjutkan lagi dengan bahasan-bahasan yang lebih heboh lagi lah ya kan. Oke. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.